Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Salam sapa dari Beta kepada semua penikmat YouTube. Apa kabarnya semua yang ada di channel YouTube? Mudah-mudahan Beta doakan semuanya dalam keadaan sehat yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, dengan berbahagia, dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Beta Insaf. Tidak bosannya Beta tetap eksis di depan kamera, yaitu dengan niat lillahi ta'ala untuk men-share kebaikan, untuk men-share yang bermanfaat, yaitu yang berkaitannya dengan ilmu agama. Karena di sini Beta bukan ingin menjadi lebih baik lagi dari orang lain, tapi ingin menjadi lebih baik dari Beta yang sebelumnya. Oke, di sini Beta di suasana yang sedang redup ini, di musim penghujan, Beta tidak akan pernah bosan, mudah-mudahan, amin, untuk membuat video. Walaupun membuat video ini tidaklah mudah, tapi ya ini adalah sebuah perjuangan, karena ini adalah bentuk dari perintah yang maha kuasa, yaitu berbagi walaupun hanya satu ayat. Oke, di pertemuan kali ini, di video kali ini Beta akan coba men-share yaitu ilmu mengenai huruf muqatta'ah, yang di dalam Al-Quran itu, maksud dari muqatta'ah itu adalah memanjangkan, panjang, bacaan yang panjang, nyambung ke huruf yang lainnya, yaitu seperti contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Jadi dari satu huruf yang panjang ke huruf yang satunya lagi nyambung panjang lagi. Bagaimana cara membacanya itu Beta belum bisa menguasai. Jadi tonton aja, simak aja video kali ini, oke? Insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah jika dipraktekkan pasti bisa, oke? Siap menonton, oke? Ya, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, jika Anda membaca surah Al-Baqarah, di permulaan surah Al-Baqarah Anda akan jumpai ayat Alif Lam Mim. Ayat ini pendek, namun betapa banyak di antara kaum muslimin kurang tepat dalam pengucapan Alif Lam Mim ini. Bagaimana mengucapkannya? Alif tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang. Adapun lam dibaca panjang 6 harokat. Lalu disusul oleh huruf mim, dan mim dibaca panjang dengan panjang 6 harokat. Antara lam dan mim digunakan dengan gunah sangat sempurna. Jadi cara membaca alif lam mim adalah alif lam mim. Di antara lam dan mim digunakan dengan sangat sempurna lam mim. Demikian, saya ulang kembali bagaimana cara pengucapan alif lam mim. Alif lam mim. Surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah sebagaimana di surah Al-Baqarah adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf dimulai dengan alif lam mim shad. Cara membacanya sama dengan membaca permulaan surah Al-Baqarah. Namun di akhir setelah mim ada huruf shad. Karena huruf shad ini berakhiran dengan huruf dal, maka huruf dal dikolkolahkan. Shad. Sehingga cara membaca alif lam mim shad, alif lam mim shad. Di
Antara mim dan sod tidak ada gunnah yang sangat sempurna. Sehingga cukup mim gunnah biasa tanpa digunakan dengan gunnah yang lama, lalu beralih ke sod. Saya ulang kembali bagaimana cara pengucapannya. Alif lam mim sod. Surah Ar-Ra'd juga dimulai dengan huruf muqatta'ah, yaitu alif lam mim ra. Huruf terakhir setelah alif lam mim adalah huruf ra. Huruf ra dibaca 2 harakat saja, 2 harakat saja, dan tidak ada imbuhan hamzah di akhir. Maksudnya, ketika mengucapkan ra lepas dengan panjang 2 harakat tanpa menutup pita suara ketika suara telah usai. Jadi cara membacanya alif lam mim ra. Ra 2 harakat. Dan antara mim dan ra tidak ada gunnah yang sangat sempurna. Cukup digunakan biasa, lalu beralih ke ra tanpa imbuhan hamzah. Saya ulang kembali bagaimana cara pengucapannya. Alif lam mim ra. Ada 5 surah yang juga dimulai dengan huruf muqatta'ah, yaitu alif lam ra. Surah-surah yang dimulai dengan alif lam ra yaitu surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, dan surah Al-Hijr. Kelima surah ini dimulai dengan alif lam ra. Bagaimana cara pengucapannya? Alif tidak dibaca panjang, lam dibaca 6 harakat, lalu tanpa gunnah yang sangat sempurna, lalu beralih ke huruf ra dengan panjang 2 harakat saja tanpa imbuhan hamzah, tanpa menutup pita suara setelah mengucapkan ra. Jadi cara membaca yang benar, alif lam ra. Saya ulang kembali, alif lam ra. Demikian 4 model huruf muqatta'ah. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita aplikasikan dalam keseharian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengucapkannya dengan fasih dan sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, tentu kita semuanya sangat familiar dengan surah Yasin. Bahkan di masyarakat awam kita, banyak yang hafal surah Yasin tanpa sengaja. Namun di banyak kesempatan masih kita jumpai kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Yasin. Terutama di ayat yang pertama, Yasin. Bagaimana pengucapan Yasin ini? Sebagian masyarakat membaca Yasin, ada yang baca Yasin. Bagaimana pengucapan yang benar? Baca ya 2 harakat tanpa imbuhan hamzah, tanpa menutup pita suara. Ya, baca 2 harakat saja, tidak lebih dari 2 harakat. Ya, lalu sin panjang dengan 6 harakat dan berakhiran dengan huruf nun. Jadi cara membaca yang benar, kata Yasin adalah Yasin, Yasin. Ya 2 harakat dan sin 6 harakat. Saya ulang kembali cara membaca yang benar. Yasin. Surah yang lain yang juga dimulai dengan huruf muqatta'ah serupa dengan Yasin adalah surah An-Naml. Surah An-Naml dimulai dengan Tosin. Tosin. To dibaca 2 harakat sebagaimana ya di surah Yasin, to. Lalu sin dibaca sama dengan sin di ayat Yasin. Jadi cara membaca to sin, to dibaca 2 harakat dan sin dibaca 6 harakat. Jadi cara membaca yang tepat to sin. Saya ulang kembali, to sin. Banyak di masyarakat kita yang baca to sin, to dengan imbuhan huruf hamzah. Tidak seharusnya demikian. Sekali lagi yang tepat membaca tosin ini adalah tosin. Selain 2 surah ini, surah yang juga dimulai dengan huruf muqatta'ah adalah surah Toha. Toha. To dibaca 2 harakat saja tanpa imbuhan hamzah, dan ha dibaca 2 harakat juga tanpa imbuhan hamzah. Jadi jika ada yang baca Toha atau Toha dengan imbuhan hamzah, baik disengaja atau tidak disengaja, harus dibenahi. To 2 harakat
tanpa tambahan hamzah dan ha 2 harokat juga tanpa tambahan hamzah. Yang tepat insyaallah Toha, Toha. Selain 3 surah tadi, masih ada beberapa surah yang juga dimulai dengan huruf muqatta'ah. Di antaranya terdapat beberapa surah yang dimulai dengan hamim, yakni surah Ghafir, surah Fussilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah, dan surah Al-Ahqaf. Beberapa surah ini dimulai dengan hamim. Bagaimana cara pengucapan hamim yang benar? Ha dibaca 2 harakat dan mim dibaca 6 harakat. Hamim. Jika ada yang membaca ayat ini hamim atau hamim, maka ini merupakan kesalahan dalam pengucapan hamim. Yang benar sekali lagi, ucapkan ha 2 harakat dan mim 6 harakat. Hamim. Sekali lagi saya ucapkan hamim. Demikian lintasan tajwid pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di permulaan surah Maryam kita jumpai huruf muqatta'ah, yakni huruf kaf, ha, ya, ain, dan shad. Bagaimana membaca permulaan surah Maryam ini? Banyak di antara kita, bahkan di kalangan orang Arab pun, yang salah membaca huruf muqatta'ah di permulaan surah Maryam ini. Huruf kaf dibaca dengan panjang 6 harokat dan berakhiran dengan fa. Kaf. Demikian dibaca panjang 6 harokat. Jadi kaf. Lalu huruf ha dan ya. Huruf ha dan ya. Huruf ha dibaca 2 harokat tanpa imbuhan hamzah di akhirnya. Jadi ha. Bukan ha. Bukan ha. Tapi ha. Demikian juga ya. Ya dibaca ya. Bukan ya. Jadi ha dan ya dibaca ha ya. Ha 2 harokat. Ya 2 harokat. Lalu disusul berikutnya huruf ain. Kita panjangkan ain. Lalu disusul dengan gunnah. Bunyi ikhfa di huruf nun tersebut. Ain. Lalu di huruf terakhir huruf shad. Dan akhiran dari huruf shad tersebut adalah huruf dal. Sehingga ketika mengucapkan shad berakhiran dengan qalqalah huruf dal. Sehingga bacaan yang tepat insyaallah ketika membaca permulaan surah Maryam adalah kaf ha ya ain shad. Saya ulang kembali. Kaf ha ya ain shad. Huruf muqatta'ah yang lain kita jumpai di permulaan surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat pertama hamim dan ayat yang kedua ain, sin, dan qaf. Bagaimana membaca 2 ayat ini? Yang pertama hamim sudah pernah kita bahas, lalu yang ain, sin, qaf. Ain kita panjangkan dengan panjang 6 harokat. Ain. Lalu hunnah ikhfa. Ain. Hunnah ikhfa. Memanjang. Sempurna. Lalu kemudian sin. Hunnah ikhfa juga. Huruf sinnya berakhiran dengan hunnah ikhfa juga. Lalu disusul huruf terakhir qaf dengan huruf terakhir huruf fa. Sehingga ayat kedua dari surah Asy-Syura ini kita baca ain sin qaf. Sekali lagi ain sin qaf. Jika kita sambungkan ayat pertama hamim dengan ain, sin, dan qaf, maka cara membacanya adalah hamim ain sin qaf. Demikian bahasan kita seputar huruf muqatta'ah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi di lintasan tajwid episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.